Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga kita bahagia pada hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, terlebih dahulu mari kita menerima anugerah Tuhan sebagai pemberian Tuhan bagi kita, dan menjalaninya mari kita dihantarkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam ayat renungan HKBP Senin 1 Juni 2022 yang disuarakan lewat YouTube HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Nats kita pada pagi hari ini adalah tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, hai cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, pagi ini topiknya adalah Allah penolongmu. Cacing dan ulat merupakan binatang yang menjijikkan bagi banyak orang. Cacing biasanya hidup di tanah yang banyak, sampah. Jikalau dulu saya di kampung mau memancing ikan, biasanya kami pergi ke tempat pembuangan sampah untuk mencari cacing. Tentu banyak orang yang tidak suka melihat tempat yang demikian. Selain kotor, juga menjijikkan. Allah menamai bangsa itu cacing. Dalam tradisi Yahudi, cacing itu adalah binatang yang rapuh dan lemah. Yakub disebut cacing, artinya pribadi yang lemah, rapuh, dan sikap yang menjijikkan, karena ia pernah menipu ayahnya untuk mendapat hak sulungan. Namun demikian, Yakub tetap menjadi pribadi yang dikasihi Allah, meskipun Israel itu dinamai bagaikan cacing dan ulat. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji bagi umat pilihannya, bangsa Israel. Dipanggil untuk tidak takut pada musuh, sebab Allah akan menolong mereka. Demikianlah gambaran bangsa Israel, yaitu bangsa yang lemah, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, dan mereka tidak sanggup menyelamatkan diri mereka sendiri. Dalam situasi inilah mereka kehilangan pengharapan. Mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong mereka. Saudara, artinya Allah yang berkuasa menjadikan bangsa itu, bangsa yang lemah, menjadi bangsa yang kuat, bahkan akan menjadi lebih kuat dari bangsa lain. Itu dijamin Allah di ayat 15 dan ayat 16. Kita juga adalah umat pilihan Allah. Meskipun tidak dapat dipungkiri, beban kehidupan dapat membuat kita menjadi pribadi yang lemah, rapuh, yang mungkin juga bisa menimbulkan dosa yang berat dan yang menjijikkan bagi Tuhan. Allah selalu ada menolong dan menebus kita untuk menghadapi apapun. Roh Tuhan akan berkuasa memberi pemahaman akan setiap kebenaran Alkitab, sehingga dari firman-Nya kita mengetahui apa yang telah diperbuatnya bagi umat-Nya. Hal ini juga mengingatkan kita, walaupun terkadang kita jatuh ke dalam penderitaan, jatuh ke dalam kesulitan, hendaklah kita tetap dengan teguh di dalam nama Tuhan. Tidak langsung berputus asa, karena Tuhan tetap menyelamatkan kita, dan hendaklah kita datang kepadanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bersabda, hanya Dialah sumber penolong kita, sebab Dialah yang berkuasa, dan tidak ada satu pun yang mampu mengalahkan kekuasaannya. Setiap saat Allah menolong kita, walaupun kita manusia yang penuh dosa dan tidak layak di hadapannya, tetapi
oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, Dia tetap menyertai dan menyelamatkan kita. Saudaraku, semua kita sepakat bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah bukti cinta kasih dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Sehebat apapun orang merancang sesuatu dalam hidupnya, tanpa pertolongan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, apapun yang kita peroleh hari ini, kesehatan, jabatan, maupun kekayaan, jangan pernah katakan bahwa itu adalah kerja kerasmu semata. Tuhanlah yang menolong dan memberkati setiap usaha dan kerja keras yang kita lakukan hingga kita dapat meraih semuanya itu. Saudaraku, menyaksikan pertolongan Tuhan bukan hanya sebuah kata-kata yang indah, tetapi harus menyatu hingga menguasai seluruh kehidupan kita. Ketika saudara mau memulai aktivitasmu hari ini, dalam ayunan langkahmu yang pertama, katakan, aku mau berjalan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan saja. Maka sekecil apapun yang akan kamu lakukan hari ini, lakukanlah dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, sehingga kamu akan memiliki semangat dan gairah yang maksimal, dan hasilnya pun pasti maksimal. Ketika mengandalkan pertolongan Tuhan, maka seluruh energi dan kemampuan yang kita miliki akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat yang dapat merobohkan semua hal yang mencoba menghalangi kita. Saudaraku, jika saudara meminta dalam doa-doamu pertolongan Tuhan untuk menjalani hidup ini supaya kuat dan tangguh serta meminta panjang umur, maka konsekuensinya adalah kita juga harus mau menerima dan menjalani kehidupan ini dengan berani dan setia. Tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan dan kesusahan. Tidak larut dalam ketakutan, sebab Allah penolong kita dan pelindung kita. Biarkanlah tangan Tuhan yang penuh kasih menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.